Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Suliah dengan NIM 201120317. Saya perwakilan dari kelompok 13 Fikih Mawaris akan menjelaskan hak waris kakek dengan saudara. Adapun anggota kelompoknya yaitu Tita Puspita dengan NIM 2011201200. Saya sendiri, Lia Sulhiah, dengan NIM 2011201317. Dan Syahril dengan NIM 2011201142. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kakek yang sahih, hukum waris antara kakek dengan saudara, dan kewarisan kakek bersama saudara. Pengertian kakek yang sahih. Makna kakek yang sahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampur jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal dari wanita disebut sebagai kakek yang rusak nasabnya, misalnya ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Hal ini berdasarkan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam faraid. Bila mana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun, bila tidak termasuk unsur wanita, itulah kakek yang sahih. Hukum waris antara kakek dengan saudara. Baik Al-Quran maupun hadis nabawi tidak menjelaskan tentang hukum waris bagi kakek yang sahih dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memvonis masalah ini. Bahkan, mereka cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini. Kewarisan kakek bersama saudara. Para fuqaha yang memberikan warisan kepada kakek ketika bersama-sama dengan saudara-saudara si mayit berselisih pendapat tentang cara pembagiannya. Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdapat kakek atau ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, dan saudara-saudara sekandung atau saya, maka tentang pembagiannya ada perbedaan pendapat para ulama dan sahabat-sahabat sebagai berikut. Pembagian waris terhadap kakek menurut ulama. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an, Ibnu Zubair radhiyallahu an, Hasan al-Basri radhiyallahu an, Abu Hanifah, Abu Sahur, Abu Daud dan lainnya berpendapat kakek berkedudukan sebagai ayah. Oleh karena itu, kakek menghalangi saudara, baik saudara kandung seayah atau seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Imam Syafi'i, Malik dan Rahmat serta jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan saudara-saudara adalah sama dengan kakek bagi mayat, dan karenanya mereka sepakat untuk memberikan warisan kepada saudara-saudara ketika bersama dengan kakek. Pembagian waris tanpa jawil furud. Yang pertama yaitu kakek diberi salah satu dari dua hal yang lebih menguntungkannya. Yang kedua, kakek berada di dalam dua keadaan sekaligus. Pembagian kewarisan jad ma'a al-ihwan. Yang pertama yaitu ihwan lebih berhak mewaris sehingga mereka menggugurkan bagian jad. Jad dapat mewaris akan tetapi ia tidak mendapat bagian tertentu. Yang ketiga, jad akan istirak
atau bersekutu mendapat waris dengan saudara laki-laki dan perempuan, baik saudara yang sekandung maupun sebapak. Yang keempat, jad dapat menggugurkan bagian ihwah atau beberapa saudara laki-laki dan akhwat beberapa saudara perempuan. Kelima, tawakuf terhadap masalah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.